Selama ini kita tuh dijajah, bukan physically, tapi secara mentally. Ada satu alasan kenapa kalian selalu balik ke level 1. Gue tahu ini bakalan sulit, karena mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita menutupi diri kita dengan bad habit. Lalu kalian akan bilang ke diri kalian, gue yakin gue pasti bisa, gue yakin gue pasti bisa. Ini saatnya, ini momennya. Gue bakalan grinding dan gue bakalan mencoba berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Balik lagi ke titik nol. Gue kepengen cerita tentang salah satu member di dalam grup gue. Namanya Zahron. Dia memiliki hobi. Hobinya itu selalu post di dalam grup, yaitu bermain basketball. Kadang dia suka share permainannya dia sama teman-temannya dia. Dan itu menjadi sebuah inside joke. Kadang kita suka ngetawain kalau misalnya dia lagi online muncul di dalam grup, kita selalu nanya, lagi ngapain sekarang? Pasti lu lagi main basket. Suatu hari, tepatnya tadi barusan, gue nanya ke dia, masih main basket nggak? Terus dia bilang, gue udah nggak ngelakuin self improvement lagi. Gue bilang, ya semua orang pasti pernah ngerasa di titik itu. Perasaan dimana kita kembali ke level 1 lagi. Umpama sebuah karet. Lu, ini titik nol, dan lu kepengen coba main basket. Ini progress lu. Yang satu ini adalah progress lu. Lu coba basket, lu coba self improvement, lu coba untuk tidak relapse, lu coba kurangin nonton PMO. Balik lagi ke nol. Coba lagi, balik lagi ke nol. Kita semua pernah berada di posisi dimana ketika kita kepengen self improvement, ketika kita kepengen menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, selalu aja balik lagi. Lalu kalian akan bilang ke diri kalian, gue yakin gue pasti bisa, gue yakin gue pasti bisa. Ini saatnya, ini momennya. Gue bakalan grinding dan gue bakalan mencoba berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Balik lagi ke titik nol. Ada versi Raven yang buruk, yang setiap hari malas-malesan, yang setiap hari scrolling sosial media, yang setiap hari nonton YouTube, yang setiap hari nonton episode apa bukannya gue melakukan hal yang produktif. Lalu yang versi Raven yang buruk itu, dia akan bilang seperti ini. Tuh kan bro, lu balik lagi. Udah gue duga lu bakalan balik lagi. Ngapain sih lu coba self improvement? Ngapain sih lu coba-coba menjadi pribadi yang lebih baik? Toh lu bakalan balik lagi ke titik ini. Berapa kali gue kepengen tanya kepada kalian, kalian balik lagi ke level 0 atau level 1, dan sampai kalian frustasi kepada diri kalian sendiri. Kok gue gak bisa berubah-berubah ya? Apa gue ini produk gagal? Apakah gue ini gak bisa menjadi orang sukses? Dan di video ini gue kepengen ngebahas itu. Di video ini gue kepengen ngebahas ada sebenarnya selama ini kita tuh dijajah, bukan physically, tapi secara mentally. Ada sesuatu hal yang mencoba menutupi diri kita, mencoba label diri kita, sampai akhirnya kita lupa akan diri kita sendiri. Ada satu alasan kenapa kalian selalu balik ke level 1. Itu karena identitas kalian. Identitas kalian itu sebuah label. Contohnya name tag itu ditempelin di dada kita. Dan di dada kita ini ada banyak tulisan tentang diri kita. Orangnya pemalas, orangnya selalu scrolling TikTok, orangnya selalu relapse, orang yang gak bisa konsentrasi, susah belajar. Gue yakin kalian pasti familiar kan dengan versi kita yang seperti itu. Dan tanpa kita sadari, kita sudah hidup dengan posisi yang seperti itu di level 1 itu selama bertahun-tahun. Dan mungkin seperti yang gue pernah bilang, kalian gak ngerasa ada masalah dengan itu. Kalian kepengen berubah. Iya, gue tahu kita semua pasti pengen berubah. Tapi somehow itu kayak kita ngelawan arus. Kita kayak naik perahu, kita coba melawan arus, dan begitu sulit. Kenapa ini sulit banget? Kenapa lebih mudah untuk malas-malasan? Kenapa lebih mudah untuk relapse?
itu karena identitas kita. Gue selalu pengen nekanin kalau bisa, kalau perlu di setiap video, untuk coba mengenal diri kita sendiri. Coba kita tanyakan, sebenarnya kabar lu hari ini bagaimana? Apakah kita pernah menanyakan diri kita bagaimana perasaan kita hari ini? Gak cuman sesimpel baik, gak cuman sesimpel fine-fine aja. Tapi coba kalian tenangkan diri. Pastikan gak ada yang ganggu lu. Dan biarkan emosi kalian meluap. Biarkan apapun yang ada di otak kalian itu terus berjalan. Dan tanyakan pertanyaan ini, apakah kalian baik-baik saja? Apakah perkataan temen lu itu melukai kalian? Dan ketika itu melukai kalian, contoh ya, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa dendam? Apakah kalian justru merasa, oh iya ya, gue tuh orangnya emang seperti ini. Let's say ada orang yang bilang lu jelek. Terus, iya ya, gue tuh orangnya jelek. Gue tuh gak bisa menjadi pribadi yang mungkin good looking. Dan itu menjadi minder. Dan itu menjadi kurang pede. Dan itu menjadi anxious. Coba luangkan waktu kalian untuk mengenal diri kalian. Dan ketika kalian mengizinkan itu datang kepada kalian, dia akan mengubah identitas kalian. Dia yang akan menghapus identitas buruk kalian. Karena sebenarnya finally ada momen dimana elu bisa benar-benar memahami sebenarnya siapakah elu sebenarnya. Dan gue yakin banget sebenarnya itu kita tuh bukan orang yang kita kira. Mungkin ini kita itu sebenarnya lebih depresi daripada yang kita kira. Mungkin kita ini sebenarnya orang yang lebih stres daripada yang kita kira. Namun selama ini kita gak pernah menghadapi itu. Dan akhirnya selalu menanam. Kalian timbun, kalian lupakan. Gak pernah kalian urus. Dan kalian dengan mudahnya melakukan sosial media. Menurut gue pribadi dan menurut mentor gue, untuk mengubah identitas, dengan mengubah identitas, kalian simply percaya bahwa kalian sudah berubah. Kalian coba ubah mindset kalian di otak kalian bahwa elu bisa menjadi orang sukses. Apakah itu simple? Ngomong, iya. Tapi actionnya kalian harus coba realisasikan. Bagaimana sih cara yang paling mudah untuk memulainya? Yaitu kalian bisa menanyakan pertanyaan ini. Ada gak sih kegiatan yang selama ini lu pengen lakuin? Kegiatan yang bener-bener lu pengen coba jalanin, tekunin, tapi selalu aja kayak diganggu oleh kegiatan lain. Dan coba kalian bener-bener lakuin. Biarkan naluri kalian, biarkan keinginan kalian yang pastinya positif itu. Jangan biarkan otak itu bilang, hari ini gue males, next time aja. Oh, hari ini gue males banget buat workout, badan gue pegel habis istirahat kemarin, kegiatan kemarin, next time aja. Lu gak bakalan bisa mengubah identitas kalian. Ketika gue ngobrol di depan kalian, gue mengubah identitas gue sebagai layaknya seorang motivator, educator, coaching yang memberikan wisdom pengetahuan gue. Dan mungkin gue berharap dengan gue mengganti identitas gue, cara gue menjelaskan bagaimana gue menggunakan contoh-contoh, itu dapat dipahami sama kalian. Menurut gue, identitas itu penting banget. Bayangin sebuah botol rasa jeruk, mau labelnya kita copot, terus ganti dengan kopi. Pas kita minum, apakah rasanya jadi rasa kopi? Pasti enggak, pasti bakalan tetap rasa jeruk. Kenapa? Karena identitasnya itu adalah rasa jeruk. Dan ketika kalian mencoba mengganti label aja, kalian udah coba ini, kalian udah coba itu, teknik ini, Nonat November, kalian udah coba
pada moral teknik atau apapun itu hanya cuma mencoba melabelkan diri kalian, namun tidak mengubah inti dari diri kalian. Jangan sampai kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Jangan jadikan diri kalian untuk menjalani kegiatan sekedar menjalani saja. Tapi seberapa banyak kalian sampai lupa akan diri kita sendiri, yang menjadi elu, yang menjadi Raven. Itu seperti apa? Kalau misalnya kita tanya, sebenarnya hobi lu apa sih? Hobi gue sebenarnya gue suka scrolling TikTok, gue suka nonton YouTube. Apakah menurut kalian itu identitas kalian? Gue yakin enggak juga. Menurut gue itu hanya cuman sebutin bad habit kita gitu. Ketika kalian mengenal diri kalian, hobi kalian apa? Gue paling suka menjawab kayak gue suka meditasi, gue suka refleksikan diri, gue suka belajar self improvement tentang diri gue. Gue tahu ini bakalan sulit karena mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita menutupi diri kita dengan bad habit. Namun perlahan-lahan gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you. Gue kalau misalnya boleh cerita, kalian pernah gak sih pengen bikin suatu hal, tapi saking banyaknya hal itu yang ada di dalam otak kalian sampai kalian gak tahu harus mulai dari mana? Jujur itu yang gue lagi alamin sekarang. Gue lagi mikir, gue lagi pengen bikin video tentang apa ya? Apakah gue kepengen tentang willpower atau bagaimana tentang body shaming? Ya juga body shaming bagus juga sih, lupa. Dan ya, gue memilih topik ini saat ini karena gue ngerasa soalnya itu baru terjadi beberapa menit. Jadi ya udahlah, bikin aja. Untuk update course, gue saat ini sedang scripting, bentar lagi selesai, dan gue berharap di akhir September udah jadi produknya. Gue kepengen mengajarkan bagaimana kalian menjadi pribadi yang berkarisma. Gue kemarin banget ketemu sama temen-temen yang jujur itu mereka bener-bener crazy rich, kayak pendapatan mereka tuh sekitar ratusan juta per bulannya. Gue berdiri sama mereka dan gue coba bener-bener menerapin karisma yang gue pelajari. Dan crazy rich itu dia bilang begini ke gue, wow Raven, lu orangnya ini ya bener-bener tenang, ada wibawa, dan terlihat wise. Dalam hati gue kayak, kalau kalian tahu gue tuh orangnya seperti apa. Gue agak ragu dia bakal ngomong seperti itu. Tapi ketika gue belajar self improvement dan gue coba terapin bagaimana cara menjadi pribadi yang berkarisma, di situ bener-bener gue gak nyangka bisa dipuji, bahkan bisa sampai di acknowledge gitu. Dia sadar gitu loh kalau misalnya tuh gue memiliki pribadi yang berwibawa atau gak bisa menjadi pribadi yang tenang. Gue excited banget untuk course yang bakalan gue nanti bikin. Kalian selalu nantikan. Make sure untuk subscribe video ini, subscribe YouTube channel ini. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.